105 istrinya, 2. Chen Wenji ditampar lagi di bagian yang sama. Hanya saja, bedanya Leng Xicheng adalah pria sehingga kekuatan tamparannya jauh lebih kuat daripada Gu Qingqing dan jauh lebih ganas. Chen Wenji kali ini benar-benar ditampar sampai menjadi linglung. Ia menutupi wajahnya yang kini terasa sangat panas dan menyakitkan. Kamu berani mengatakannya, kamu cari mati. Leng Xicheng yang berada di depan Chen Wenji terlihat suram dan dingin, seolah-olah datang dari neraka. Suara Leng Xicheng terdengar sangat marah. Bahkan, ia mendorong Chen Wenji keluar dengan geram. Kemudian, Leng Xicheng bergegas keluar dari mobil tanpa mengatakan sepatah kata pun dan berlari kembali ke toko. Di mana orang-orang yang tadi di sini? Pikir Leng Xicheng. Karena Gu Qingqing dan Li Yuyu telah keluar dari pintu lain, Leng Xicheng segera mengejar keluar. Masalahnya, di sini sangat banyak orang. Bagaimana caranya Leng Xicheng bisa melihat bayangan Gu Qingqing? Leng Xicheng melihat ke kanan dan kiri, tetapi tidak dapat menemukan orang yang ia cari. Kebetulan Chen Wenji juga bergegas melangkahkan sepatu hak tingginya ke arah Leng Xicheng sambil memanggil, Tuan Leng. Leng Xicheng melangkah lebar ke arah Chen Wenji. Matanya begitu cemas sampai hampir mengeluarkan api. Di mana mereka? Mereka pergi kemana? Chen Wenji sontak terkejut. Ia mengambil 2 langkah mundur dan berkata dengan gemetar, saya melihat mereka keluar dari pintu ini, kemudian saya tidak tahu kemana mereka pergi. Leng Xicheng segera melepaskan Chen Wenji, lalu cepat-cepat berbalik dan melangkah lebar menuju mobil. Ia langsung menutup pintu mobil dan menyalakan mobil tanpa mengatakan sepatah kata pun. Chen Wenji yang ditinggalkan benar-benar tertegun. Wajahnya masih sangat sakit, tetapi rasa sakit itu tetap tidak bisa menahan kepanikan di dalam hatinya. Chen Wenji pun berpikir, hal seperti ini terjadi lagi. Emosi Leng Xicheng menjadi berantakan lagi. Mungkinkah Leng Xicheng benar-benar sangat menghargai istrinya? Apa dia takut 2 orang itu akan melapor pada istrinya, jadi dia mengejar mereka? Begitu mobil melaju di jalanan, Sekretaris Cheng diam-diam melihat wajah Leng Xicheng yang gugup di kaca spion dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Leng, kemana kita akan pergi? Leng Xicheng sedikit mengernyit dan berpikir sebentar, lalu bertanya, apakah kamu tahu tempat yang menjual cincin pernikahan di sekitar sini? Begitu mobil Leng Xicheng pergi, Li Yuyu yang berdiri di sisi lain jalan Hua Maotian bergegas keluar dan berkata dengan marah, tidak. Aku tidak bisa melihat sepasang anjing pria dan wanita itu berlagak sombong. Benar-benar keterlaluan, mana ada orang yang mengganggu orang seperti itu. Gu Qingqing menarik Li Yuyu dan berkata, Yuyu, terima kasih. Tetapi, aku sekarang, benar-benar tidak membutuhkannya. Jika masih ada pertengkaran, itu berarti masih ada harapan untuk hubungan ini. Sekarang, meskipun tidak bisa dibilang bahwa Leng Xicheng tidak menunjukkan rasa sakit hati barang sedikit pun, Gu Qingqing telah memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Gu Qingqing tidak ingin memperjuangkannya apapun lagi karena itu tidak berarti. Aku sudah memikirkannya, aku pasti akan bercerai. Begitu aku bekerja dengan mapan di jalur yang benar, aku akan bisa mandiri secara finansial dan aku akan mengajukan perceraian. Kamu benar-benar ingin bercerai? Tanya Li Yuyu dengan ragu, tetapi, ibu dan kakakmu di sana. Gu Qingqing menggelengkan kepala, jika dia tidak mau mendengar pendapatku selama kami menikah, aku harus membuat keputusan sendiri untuk bercerai. Baik, Li Yuyu benar-benar setuju dengan keputusan Gu Qingqing, kemungkinan terburuknya adalah dipecat oleh Leng Xicheng, tapi itu tidak apa-apa. Ayo kita berbelanja saja. Mereka berdua segera meninggalkan jalan Hua Maotian. Gu Qingqing terus berbelanja dengan Li Yuyu sampai malam hari. Setelah mereka makan malam dan menonton film di bioskop, Gu Qingqing pulang ke rumah ketika hari sudah mulai beranjak dini hari. Lampu di rumah belum mati saat Gu Qingqing tiba. Ia memasuki pintu sambil melepaskan sepatunya, meletakkan tas belanjaannya, dan berteriak, aku pulang. Suasana rumah begitu sunyi. Biasanya pembantu yang mendengar Gu Qingqing akan keluar untuk menyambutnya. Apa yang terjadi hari ini? Gu Qingqing merasa bingung dan berjalan beberapa langkah. Kemudian, barulah ia menyadari mengapa malam ini begitu sunyi. Ternyata, Leng Xicheng sedari tadi duduk di dalam rumah. 106 istrinya 3. Leng Xicheng tampaknya telah mandi, lalu telah mengenakan pakaian rumah yang longgar dan sandal. Rambutnya belum kering dan masih ada sedikit tetesan air yang mengalir dari ujung rambutnya. Leng Xicheng duduk di sofa ruang tamu yang menghadap pintu dan melihat Gu Qingqing kembali. Matanya bersinar dan tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Bibirnya sedikit terbuka,
tetapi tidak ada yang dikatakannya. Di samping Leng Xicheng, ada seorang pembantu yang berdiri dengan gemetar. Dilihat dari penampilannya, sepertinya ia sebelumnya dimarahi oleh Leng Xicheng sehingga sekarang tidak berani berbicara. Saat pembantu itu melihat Gu Qingqing kembali, ia hanya bisa mengangkat kepala dan menyapanya, lalu mencoba berhati-hati bertanya, "Tuan, Nyonya, apakah saya boleh kembali untuk beristirahat?" Gu Qingqing berpikir, mengapa Leng Xicheng marah lagi? Sebelumnya Sekretaris Cheng juga sering ditegur olehnya. "Boleh, beristirahatlah dengan baik," jawab Gu Qingqing. Pembantu merasa senang dan segera mengangguk, "Terima kasih, Nyonya." Pembantu langsung berlari dengan cepat meninggalkan ruangan itu. Gu Qingqing melihat pembantu yang telah pergi, ia membawa tas belanjaannya sendiri ke dalam rumah dan hanya berkata pada Leng Xicheng dengan dingin, "Kamu telah kembali." Gu Qingqing tidak bertanya mengapa Leng Xicheng kembali dan juga tidak bertanya kapan Leng Xicheng akan pergi, apalagi menanyakan apa yang Leng Xicheng lakukan selama berada di sini. Ketika Gu Qingqing masuk, ia melihat ke arah ruang makan dan meja makan masih dipenuhi dengan piring-piring penuh lauk. Tampaknya tidak ada digerakkan sama sekali. Saat Gu Qingqing mengingat terakhir kali Leng Xicheng datang ke sini untuk makan, pria itu sangat pemilih soal urusan makanan dan bahkan masih meminta Sekretaris Cheng membelikan sarapannya sebelum pukul 6 pagi. Bisa diperkirakan bahwa masakan pembantu tidak sesuai dengan selera Leng Xicheng sehingga suasana hatinya sedang tidak baik. Gu Qingqing cepat-cepat menarik kembali pandangannya, lalu langsung naik ke atas. Namun, saat ia baru saja berjalan 2 langkah, pergelangan tangannya tiba-tiba ditangkap. Tanpa perlu menoleh, ia juga tahu bahwa orang yang menangkap tangannya pasti adalah Leng Xicheng. Leng Xicheng telah berkeliling di luar seharian dan telah mengelilingi beberapa mal di jalan Hua Maotian. Awalnya ia pergi ke tempat-tempat yang menjual perhiasan. Kemudian, ia bahkan menyempatkan pergi ke studio foto pernikahan dan juga mengelilingi toko-toko yang menjual perlengkapan pernikahan. Tetapi, Leng Xicheng masih tidak menemukan siapapun dan akhirnya kembali ke jalan Hua Maotian lagi. Setelah Leng Xicheng kembali memasuki pintu Ido, pramuniaganya telah berganti. Ia bahkan secara khusus memanggil manajer yang sedang bertugas dan untungnya orangnya tetap sama. Setelah Leng Xicheng meminta kalung yang ia pesan, ia menundukkan kepala untuk melihat kalung itu dan bertanya dengan santai, "Dua wanita yang berbicara kepadaku ketika aku datang tadi pagi. Apakah mereka datang lagi setelah itu?" Manajer yang bertugas tampak bingung dan balik bertanya, "Wanita apa?" "Maaf, Tuan Leng, saya tidak memperhatikannya. Apakah saya harus memeriksa CCTV?" "Tidak perlu," jawab Leng Xicheng. Ia kemudian mengambil kalung itu dan pergi keluar dari toko. Leng Xicheng mengambil napas panjang, melihat Sekretaris Cheng datang, lalu berpikir sebentar dan berkata, "Kembali ke Villa Xishan." Ketika Leng Xicheng kembali ke Villa Xishan, hari sudah malam. Ia masuk ke dalam villa dan pembantu segera datang menyambutnya. Leng Xicheng pura-pura bertanya dengan nada tidak peduli, "Di mana dia?" "Nyonya masih belum kembali," jawab pembantu itu. Saat ia melihat wajah Leng Xicheng yang menjadi muram, ia segera menambahkan, "Nyonya biasanya tidak akan kembali terlalu malam saat berbelanja dengan Nona Li. Sepertinya Nyonya akan segera pulang. Apakah saya perlu menelepon Nyonya dan bertanya?" "Menelepon untuk apa? Dia memiliki tangan dan kaki. Dia bisa kembali sendiri," jawab Leng Xicheng. Ia terus berjalan memasuki pintu dan tidak lupa mengatakan, "Buatkan makanan untuk 1 orang lagi. Nanti tidak ada makanan saat dia kembali. Memaksalah di dapur di bawah agar suaranya tidak mengganggu saya." "Baik," jawab pembantu. Setelah pembantu menyiapkan makanan dan makan malam sudah disajikan, Gu Qingqing masih belum kunjung kembali. Selanjutnya bab 107 istrinya, 4.